Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa wahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan, dan kita umat Nabi Muhammad SAW berenang padanya. Kemudian salawat beserta salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada baginda Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang hadir di channel ini senantiasa mendapat syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mendengar kata neraka, kita akan membayangkan keadaan yang menyeramkan dan menakutkan. Setiap orang pasti tidak ingin menjadi penghuni neraka karena kengerian yang ada di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tahukah Anda semua bahwa ada 3 golongan manusia yang pertama kali akan diseret ke neraka? Siapakah mereka? Berikut pesan Rasulullah SAW yang membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis. Hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah ketika tidak ada orang lain bersama mereka. Ketika menyampaikan hadis ini kepada para sahabat, Abu Hurairah beberapa kali menangis hingga jatuh pingsan. Beliau mengabarkan 3 golongan manusia yang pertama kali masuk neraka adalah ulama ahli Quran yang mati fi sabilillah atau mujahidin, dan orang kaya dermawan. Apa yang membuat mereka dimasukkan pertama kali ke dalam neraka? Mari kita simak hadis sahih berikut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya atau mengakuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berkata, engkau dusta, engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya, tertengkup lalu dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, yaitu para ulama dan ahli Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berkata, engkau dusta, engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang yang alim atau yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qari, yaitu pembaca Al-Quran yang baik.
memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang yang selanjutnya. Yang pertama kali masuk neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bertanya, "Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang yang dermawan, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu." Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyebab ketiga golongan muslim itu masuk neraka ternyata karena amal yang dilandasi riya. Kelihatannya sepele, tetapi riya menyebabkan orang-orang yang berilmu dan punya harta dimasukkan ke dalam neraka. Riya adalah penyakit hati yang dapat menyebabkan seorang muslim dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang riya ingin menunjukkan amalannya kepada orang lain dengan harapan mendapatkan pujian. Mereka beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk mengharapkan sanjungan manusia. Bahayanya riya ini dapat merontokkan pahala dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Habib Jindan, orang-orang soleh terdahulu apabila beramal, mereka sangat khawatir amalannya diketahui oleh orang lain. Berkaca dari kisah salafus soleh terdahulu, mereka selalu menyembunyikan puasanya, menyembunyikan sholatnya, dan merahasiakan sedekahnya. Bahkan ada yang berpuasa selama 20 tahun, sholat tahajud tidak pernah tinggal. Mereka menyembunyikan amalannya dan tidak peduli pujian dari manusia. Seperti Imam Ali Zainal Abidin, setiap malamnya sholat sunnah 1000 rakaat. Beliau seorang tabi'in yang sangat soleh, dikenal sebagai ahli ibadah dan juga seorang yang dermawan. Beliau merupakan anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Habib Jindan, setiap malam beliau mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin sebanyak 150 rumah orang miskin dinafkahi beliau selama bertahun-tahun, dan tak seorang pun mengetahui kebiasaan beliau tersebut. Setelah meninggal dunia dan jasadnya dimandingkan, barulah amalan beliau diketahui penduduk Madinah. Orang-orang terkejut saat melihat bekas yang terdapat di tubuhnya. Di punggung Imam Ali Zainal Abidin terdapat bekas hitam karena sering memikul karung berisi tepung yang dibagikannya kepada kaum fakir. Kemudian di bawah matanya terdapat goresan bekas kucuran air mata yang setiap malam menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, begitulah dahsyatnya para salafus soleh yang beramal semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi penjelasan tentang 3 orang yang akan pertama kali dilempar ke dalam neraka. Semoga Allah berkenan melindungi kita dari pedihnya azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para sahabatku semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak pernah luput dari lupa, salah dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.